Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Adika Rahman dengan NIM S1123063. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack, quest, and request. Pertama kita masuk ke overview-nya. Di sini kita dalam materi ini akan menjelaskan yang pertama itu stacks, yang kedua quest, dan ketiga itu double ended quest. Sekarang kita masuk ke stack. Stack itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dalam dan dikeluarkan berdasarkan prinsip masuk cepat keluar pertama atau LIFO. Pengguna dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, tapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan dan yang tersisa atau di bagian atas tumpukan. Dua operasi didefinisikan pada tumpukan: push. Yang pertama itu push, memasukkan informasi ke dalam tumpukan, dan kedua pop adalah mengambil informasi dari tumpukan. Contohnya peramban internet menyimpan alamat situs yang baru saja dikunjungi dalam tumpukan. Setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamat tersebut akan dimasukkan ke dalam tumpukan. Peramban memungkinkan pengguna untuk kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol back. Yang kedua itu editor text biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi penyuntingan terkini dan mengembalikan ke kondisi dokumen sebelumnya. Operasi undo ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam stack. Selanjutnya kita masuk ke tipe data abstrak, tipe data abstrak stack. Secara formal, tumpukan adalah tipe data abstrak atau ADT, yang mana contoh S mendukung dua metode berikut. Yang pertama S-push, itu tambahkan elemen ke atas tumpukan S. Dan kedua S-pop, itu hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Selain itu, mari kita definisikan metode aksesor berikut demi kenyamanan. S-stop itu mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan tanpa menghapusnya. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Terus S-empty, dia mengembalikan true jika tumpukan S tidak berisi elemen apapun. Dan terakhir, line S, yang yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dalam Python. Kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus. Berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat itu kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan tersebut. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe yang berubah-ubah. Ini tipe-tipe pengoperasiannya, ini return value-nya, dan ini stack of content-nya. Sekarang kita masuk ke simple array based stack implementation. Di sini kita akan menggunakan pola desain adapter untuk membuat ADT tumpukan menggunakan daftar. Pola desain adapter berlaku pada konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait, tapi berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan Python list. Kami akan mendefinisikan pengecualian baru, kosong, yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada index error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Ini stack metodenya dan ini realization with Python list. Ini contoh codingannya. Kita masuk ke analyzing the array based stack implementation. Implementasi untuk fungsi top is empty dan len itu menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Waktu os dalam kurung 1, time for push and pop
itu adalah batasan diamortisasi tetapi dapat menjadi O dalam kurung N dalam kasus terburuk ketika suatu operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Dan selanjutnya penggunaan ruang untuk tumpukan adalah O dalam kurung N. Dalam praktiknya lebih efisien untuk membuat daftar dengan panjang awal N daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan N item meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu O dalam kurung N. Sekarang kita masuk ke reversing data using a stack. Sebagai konsekuensi dari protokol LIFO yang dapat digunakan sebagai alat untuk membalik. Contohnya mencetak baris dalam berkas dalam urutan terbalik, membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, dan membalikan urutan penyimpang elemen dalam tumpukan. Ini contoh codingannya. Sekarang kita masuk ke matching parenthesis. Di sini kita akan melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi mencocokkan simbol pengelompokan. Setiap kali kita menemukan simbol pembukaan, kita mendorong simbol itu ke S. Setiap kali kita menemui simbol penutup, kita keluarkan simbol tersebut dari tumpukan S. Pastikan tidak kosong, pastikan S itu tidak kosong, dan periksa apakah ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembukaan yang sesuai. Jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi asli telah cocok dan benar. Kompleksitas waktu proses adalah dalam kurung N itu pertama, ekspresi yang memiliki karakter karakter N akan membuat N panggilan ke push dan panggilan ke pop. Panggilan ini berjalan dalam waktu O dalam kurung N. Pemilihan pembatas yang memungkinkan memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di lefty right index. Lalu kita masuk ke matching text in a marked language. Kode di samping menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa kecocokan teks pada dokumen HTML. Ini contohnya. Kita masuk ke queries ini merupakan sepupu dekat dari stack. Ini queries ini adalah antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar atau FIFO. Elemen dapat dimasukkan kapan saja tetapi hanya elemen yang telah berada dalam antrian paling lama yang dapat dihapus berikutnya. Contoh pertama itu orang-orang sedang mengantri untuk menaiki wahana taman hiburan dan panggilan telepon dialihkan ke pusat layanan pelanggan. Tipe data dari queries ini secara formal tipe data abstrak antrian ini mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam satu urutan di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO diberlakukan pada urutan tersebut. Antrian ADT mendukung dua metode mendasar untuk antrian key. Yang pertama, key and queue, itu tambahkan elemen E ke belakang antrian key, dan key di queue, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian key. Kesalahan terjadi jika antrian kosong. Selanjutnya, metode pengakses tambahan, key first, key is, dan len. Selanjutnya, berdasarkan konvensi kami berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat itu kosong. Tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe yang sembarang. Terus masuk ke array based implementation atau implementasi antriannya. Pertama, implementasi pertama itu menggunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Yang kedua, menggunakan pop untuk menghapus elemen pertama dari daftar saat mengeluarkan antrean. Implementasi tidak efisien dan waktu dalam kurung end time. Dan implementasi kedua itu metode yang sama untuk menambahkan elemen penggantian implementasi pop dalam kurung O. Ganti entry yang dikeluarkan dari antrian dalam array dengan referensi ke non. Pertahankan variabel explicit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini ada di bagian depan antrian. O dalam kurung 1 waktu proses.
Tetapi persyaratan ruang O dalam kurung M untuk n elemen di mana M lebih dari N, di mana M adalah jumlah operasi n kui dan N adalah jumlah elemen sebenarnya dalam antrean. Dengan kata lain, antrean dan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Desain ini itu akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada aplikasi yang antreannya relatif kecil tetapi digunakan dalam jangka waktu lama. Misalnya daftar tunggu untuk sebuah restoran mungkin tidak akan pernah berjumlah lebih dari 30 orang. Nggak paham ya? Dalam satu waktu, namun dalam jangka waktu satu hari atau satu minggu jumlah keseluruhan peserta akan jauh lebih banyak. Sekarang kita masuk ke using an array circularly. Kami memperbolehkan bagian depan antrean bergeser ke kanan dan memperbolehkan isi antrean melingkari bagian akhir larik yang mendasarinya. Kami berasumsi bahwa array dasar kita memiliki panjang tetap n yang lebih besar daripada jumlah elemen sebenarnya dalam antrean. Elemen-elemen baru dimasukkan ke dalam antrean menuju akhir. Antrean saat ini dimulai dari depan hingga indeks n kurang 1 dan berlanjut pada indeks O 0 lalu 1. Hal ini menyediakan kebutuhan memori O dalam kurung 1 untuk implementasi. Kita masuk ke Python QA implementasi antrian Python. Secara internal, kelas antrian memelihara 3 variabel instan berikut. Yang pertama itu ada data, ini adalah referensi ke suatu contoh daftar dengan kapasitas tetap, terus ada size, adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen saat yang disimpan dalam antrean, bukan panjang daftar data. Dan terakhir ada front, adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrean dengan asumsi antrean tidak kosong. Selanjutnya kami menyediakan fungsi aksesor berikut. Yang pertama len, isempty, dan first. Selanjutnya ada fungsi mutasi yaitu enqueue dan dequeue. Ini contoh codingannya. Sekarang menambah dan menghapus elemen. Yang pertama indeks tetap tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antrean. Terus selama dequeuing, nilai pada indeks self front dikembalikan dan dihapus indeks front diperbalik ke posisi berikutnya dalam antrean melingkar. Sini kita mengubah ukuran antrean. Bila ukuran antrean sama dengan ukuran larik yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya akan berlipat ganda. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru, dan sewaktu mentransfer konten kami sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 dalam array baru. Sekarang shrinking the underlying array, menyusut array mendasarinya. Ini contoh codingannya. Ini pendekatan yang kuat adalah mengurangi array menjadi setengah dari ukurannya saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya turun di bawah seperempat kapasitasnya. Space usage, ruang yang dipakai itu dalam kurang ini analyzing dari base implementation. Ini operationnya ada key enqueue, key dequeue, key first, key SMT, len. Running time-nya itu 0 dan kurang 1, semuanya amortize. Sekarang kita masuk ke double ended queries. Di queue diucapkan DEC atau antrean berujung ganda adalah struktur data mirip antrean yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrean. Tipe data abstrak di queue lebih umum daripada ADT, tumpukan dan antrean. Contoh, sebuah restoran menggunakan antrean untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadangkala orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian dan mendapati bahwa meja tidak tersedia. Biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Mungkin juga pelanggan akhir antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Tipe data abstrak di QE, ADT ini ada pertama di add first, add last, delete first, delete last. Terus ini selain itu ADT di QE akan menyertakan aksesor berikut the first, the last, the is empty, dan len. Sekarang kita masuk ke implementasi DQ with a circular array.
Pertahankan 3 variabel yang instan yang sama data ukuran, data, size, dan front. Ini bagian belakang antrian itu back self front plus self size. Ini at first memerlukan pengurangan indeks secara melingkar. Ini kita masuk ke request in Python collection module. Ini contoh modulnya dari sini. Kita lihat ada r request adt, len d at first, d at last, d delete first, d delete last, d first, d last, collection request, len, dan lain-lainnya. Ini performance-nya. Kelas deku didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi O dalam kurung 1 waktu di kedua ujungnya. Tetapi operasi kasus terburuk O dalam kurung N kurang waktu saat menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah deku. Kita masuk ke terakhir summary atau ringkasan. Di sini kita mempelajari 3 data berikut ini. Yang pertama, stack, decrease, dan decrease. Kedua itu kita di sini kita menerapkan ADT ini menggunakan daftar Python, dan terakhir menganalisis kinerja implementasi ini. Oke, sekian dari saya Fajar Adi Karaman. Sekian, terima kasih.